minum alkohol ini berapa kali maksimum? Orang sehari itu bisa. Oh, sehari boleh ya? Hitungannya. Berarti tiap hari ya disarankan? Putar matamu. Cuman kalau teman-teman mau rokok ya nggak apa-apa. Endingnya, kalian akan kembali ke saya. Bagi pasien. Jadi kalau kalian ngerokok dan vape, dia tambah kaya, guys. Tak buat tadi. Di depan kamera. Dari kota, Pak? Udah boleh. Licik juga ada orang ya, babi kali. Nek jenengan memang lebih hidup lebih lama dari saya, ngapain kesini? Ya beli batu nisan, beres. Ada satu hal yang orang kaya tidak bisa buat. Balik lagi, hari ini kita ditemani the only one Dr. Tirta. Ini dokter paling kaya se-Indonesia ya. Oh, enggak. Woi, salah itu. Baru sudah membuka. Masih ada Dr. Richard Lee. Oh iya. Dr. Tompi. Oh iya. Salah. Loh, tapi kan siapa tahu di belakang kayaknya. Itu enggak. Anda tuh tidak tahu ya, setiap ada podcast saya suruh menjawab klarifikasi KPP Pratama. Oh, kamu. Saya sih nggak takut, cuma jawab klarifikasi kan butuh effort. Oh, iya. Enggak, saya nggak paling kaya. Saya lebih kaya Pak Richard Lee. Oh iya. Barusan ketemu kan? Iya. Udah ketemu Pak Richard Lee. Udah. Lebih kaya Pak Tompi. Enggak, receh saya, nggak kaya ya. Merendah untuk meroket. Enggak. Chaos ini. Oke, hari ini kita bahas topik yang sangat penting, yaitu kesehatan. Karena Crypto Bros itu nggak boleh sakit. Karena kita mantengin market, Dok, 24 jam. Terus kerja, saya ini sehari kerja 12-13 jam. Jadi sampai sekarang, normal. Normal lah itu, orang kaya itu. Gua tidur itu paling baru jam 2, jam 3, bangunnya jam 9, jam 10. Oh, tetap 8 jam kan? Iya, tetap 8 jam. Nah, yang paling sehat nih, menurut seorang dokter, itu kardio atau angkat beban? Jawabanku adalah justru pola makan. Oh, bukan olahraga berarti nomor 2 ya? Nomor 1 tuh pola makan. Pola makan. Jadi apa yang kamu makan itu mungkin kamu sepelein nih. Yeah. Banyak penyakit metabolik, entah itu mendera orang yang finansial terbatas atau yang kaya raya, itu penyakitnya sama karena pola makan yang buruk. Contohnya? Contoh, kamu tahu nggak kenapa orang kaya di seluruh dunia nyewa chef pribadi? Betul. Rata-rata orang yang sudah sangat settle, itu flashingnya adalah punya chef pribadi, nutrisionis pribadi. Contoh, konsumsi protein di Indonesia per tahun, itu per tahun itu sama aja konsumsi proteinnya Singapura per bulan. Oh. Padahal protein itu yang paling penting buat membangun sel yang rusak, baik itu dari otot, saraf, otak, itu semua dari protein. Nah terus nomor 2, keseimbangan makanan. Makanan yang terbaik adalah makanan yang variatif. Maksudnya? Jadi makanan kita harus seimbang, ada karbonya, ada proteinnya, ada mineral, ada vitamin dan kawan-kawan. Oh, berarti diet karnivore itu malah tidak rekomen ya? Yang no karbo? Boleh, terserah, semua ada risiko. Okay. Jadi ada orang yang kanan rata kanan, jadi dietnya pure karnivore. Ada yang rata kiri, pure plant based. Okay. Semua ada risikonya. Okay. Apa risikonya? Ada keseimbangan mikrobia di usus. Okay. Nah, ada orang yang kayak saya, tengah. Okay. Daripada memilih, saya dua-duanya. Oh. Nah, kalau kamu pola makannya teratur, itu bisa meminimalisir munculnya penyakit-penyakit metabolik. Bahkan dari cancer sampai metabolik. Nah, setelah kamu ngatur pola makan, baru kedua, kamu lakukan olahraga. Terserah, mau angkat beban atau kardio, itu bisa sama-sama baik. Nggak usah dipilih, lakuin aja dua-duanya. Dua-dua. Okay. Contoh, Tapi kalau yang waktunya terbatas nih, Dok, kayak saya bisa. Harus milih satu aja. Angkat beban apa? Loh, dua-duanya bisa dilakuin loh. Oh iya dah. Contoh, kamu punya waktu berapa menit? Kalau nge-gym aku paling sejam setengah biasa. Let's say kamu anggap 90 menit. Ya. Anggap 60 menit deh. Terlalu banyak 90 menit, 60 menit. 40 menit kamu angkat beban. 20 menit walking in line. Selesai. Oke. Atau gini, orang yang melakukan angkat beban tapi repetisi banyak, bukankah itu jadinya juga kardio? Oh iya, betul. Iya kan? Misal kamu kan berdegup kan. Misal kamu squat. Heavy squat. Misal PR-nya 80. Ya kita angkat aja 40, tapi rep-nya dibanyakin. Betul. Kan jadinya kardio. Jadi makanya aku herannya tuh lakuin dua-duanya. Kecuali goalmu memang bodybuilder. Iya. Kalau bodybuilder, angkat bebannya dibanyakin, kardionya dikitin. Kamu maraton jauh-jauh tuh. Iya. Ya kamu berarti angkat bebannya dikit, kardionya dibanyakin. Ya kalau kamu pengennya gimana? Yang penting badan bentukan ini udah bentukan. Tapi aku nggak bisa kayak terlalu yang besar ya. Kenapa nggak bisa besar? Ya karena bisa jadi genetik. Aku juga lean genetik. Aku nggak bisa yang bulk banget. Iya nggak bisa bulk banget. Ini kayak videografer gue, Bara ini lihat tangannya kalau gini, wah cewek-cewek langsung. Karena kita setuju. Kamu sekarang di posisi udah settle. Iya. Kamu punya hypercar, punya rumah dan kawan-kawan. Ada satu yang nggak bisa dibeli pakai uang. Kesehatan. Iya, betul.
Fisik. Fisik. Health bisa lah pakai insurance atau stem cell dan kawan-kawan. Tapi tampilan fisik Betul. itu sulit. Makanya aku aktif nge-gym angkat beban itu seminggu 2-3 kali. Satu sesi 1,5 jam sampai 2 jam lah. Dan menurutku seorang kamu apalagi investment kamu percaya kan bahwa future kita besok adalah longevity. Makanya kita harus invest di kesehatan mulai dari sekarang. Iya. Betul kan? Dan industri kesehatan yang di industri kesehatan valuasinya juga sama-sama halnya. Gitu. Jadi lihat ya pola makan dulu baru lakuin olahraga. Okay. Nah, aku juga selain olahraga sama itu, aku intermittent fasting loh. Keren kali. Iya. Berapa? 18 jam? Enggak sampai. Berarti aku ini sekitar 16,8. Bagus dong. 16,8. Nah, kira-kira dok, untuk follower yang baru memulai, karena waktu aku mulai intermittent fasting itu 2 minggu pertama kayak orang stres. Badan nggak terbiasa. Nah, ada tips nggak dok buat follower-follower kita yang baru mau memulai IF itu supaya mereka bisa adapt? Gimana caranya? Start slow. Slow-nya itu berapa? Jadi kenapa orang bisa stres? Karena kamu terbiasa intake gula. Yes, betul. Karbo. Dan karbo itu akan menjadi dependent. Namanya sugar rush. Nah, ketika intake karbo kita tiba-tiba berkurang, itu pasti bad mood. Ada terjadi perubahan hormon dan neurotransmitter sehingga kita jadi bad mood. Okay. Contoh, kenapa orang lapar cenderung cranky? Cranky marah-marah nesu-nesu dewe itu. Itu ya karena udah lapar, moodnya berantakan, neurotransmitter berubah, jadinya cranky. Okay. Nah, caranya adalah start slow. Jangan langsung 18-6. Ya kamu 12-12. 12-12, terus naikin lagi 13-11. Sampai akhirnya 16-8, 18-6. Temenku tuh 24. 24? Buset, gak kuat. Temenku ngelakuin 24. 24. Dan sampai akhirnya dia sekarang bukan 24 lagi, dia OMAD, 1 meal a day. Jadi dia 1 meal a day hanya di siang hari. Nah, kalau aku malah kebalikannya. Aku makan 7 kali sehari. 7 kali? Ya, karena olahragaku seminggu tuh bisa 1.000 menit. Okay. Aku angkat beban tiap hari, calisthenics tiap hari, dan lari tiap hari karena goalku tuh ngejar race trail sama race endurance yang itu banyak kalori intake-nya. Kalau nggak habis otot. Kalau habis otot, betul. Ya, jadi kita tergantung goal kan. Goal. Ya, kalau aku malah biar kalian ya start slow. Kamu stres karena nggak start slow. Sama kayak kamu investment kan, nggak bisa instan. Nggak bisa instan. Jangan tiba-tiba kamu makan, misalkan kayak temanku Daniel, dia tiap kali makan 8 kali. Besoknya intermittent fast, langsung 24. Masuk IGD itu. Hipoglikemi. Pelan-pelan, start slow, pelan-pelan. Karena yang kita incar adalah sustainability. Jadi pelan-pelan. Buat apa kamu nanti melakukan diet yang kamu nggak happy, trauma, bad mood, terus nggak mau lagi. Nah, dalam IF kan ada jendela makan nih, dok. Boleh nggak dalam jendela makan ini kita makan something yang manis? Gimana atau boleh dalam batas standar atau tak jawab ya. Ya. Kamu boleh makan sesuatu yang manis kalau kamu aktivitas fisiknya bagus. Oke. Kalau kamu IF tapi aktivitas fisikmu jelek, jangan pernah makan manis. Oke. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Gula itu bermanfaat bagi orang yang aktivitas fisiknya stabil. Oke. Kerjanya fisik. Oke. Kalau kamu kerja di depan laptop, fisiknya jarang. Itu gulanya masih minimal, masih bisa dibakar pakai fat. Betul. Nah, tapi kalau kamu aktivitas fisik kulik bangunan atau kamu long run besoknya, kamu butuh karbo. Butuh gula. Jadi tanggung jawab, responsible. Kalau kamu pengen makan gula di jendela intermittent fast, ya aktivitas fisikmu ditambah. Oke. Betul. Jawabannya itu jelas ya? Jelas. Nah, berikutnya, Bro. IF ini benefitnya apa? Nah, karena saya kan sering rekom orang-orang untuk IF kan, selain untuk jaga proporsional biar nggak buncit. Nah, supaya kalau kita jadi pembicara di seminar, perut ini kelihatan bagus. Nah, selain itu, IF ini benefitnya apa, Bro? Yang diketahui secara lebih ke mengatur kadar gula. Kadar gula. Ya, karena kalian harus tahu bahwa penyakit ginjal tuh rata-rata cuma karena 3 hal. Apa tuh? Kurang minum, kebanyakan gula, kebanyakan garam. Udah. Kurang minum itu akan mengakibatkan hipersaturasi. Jadinya kental banget di ginjal. Jadi ya zat-zat itu menjadi kristal. Betul. Kalsium jadi kristal, urium jadi kristal, dan kawan-kawan. Nah, sementara kalau gula kebanyakan, dia akan merusak sistematika ginjal, jadinya ganggu sistem kerja pankreas juga, jadinya diabetes, gula darah, hiperglikemi. Garam jadi kristal. Oke. Jadi sesimpel ini aja. Kalau menurutku ya 3 hal ini yang Berarti kalau seorang disuruh milih diwajibkan IF atau tidak, saran dokter wajib IF atau enggak? Menurutku pilihan. Karena ada orang yang kayak aku harus bulking, tapi ada orang yang 1 meal a day. Yang penting kalau kamu udah yakin IF, jangan langsung tiba-tiba berat jendelanya. Oke. Kurangi yang bisa kamu kurangi. Jadi nggak usah saklek, kan nggak ada. Bukan kayak kamu
IF terus gagal terus kamu dimarahin enggak. Betul, Coba aja sesuai yang kamu happy. Oke. Misalkan kamu satu jendela itu masih minum, ya udah nggak apa-apa, minumnya ada manis dikit. Oke. Kedepannya jangan. Oke. Karena gula ini kan kayak nikotin, harus perlahan. betul. Itu alasan kenapa pas Iya, gula itu kayak nikotin gula banget. itu kayak nikotin. Aku udah ngerasain. Cuman itu. memang efeknya nikotin itu lebih berat. Betul. Karena ada asap ya. Iya. Sementara gula ada pankreas, nikotin tuh nggak bisa diolah. Oke. Dependable. Tapi kecanduannya, adiktifnya sama. Oke. Makanya yang aku bilang, kalau gula itu masih aman karena dia ada pankreas. Oke. Nikotin dan asap nggak ada. Nggak ada. Cuman cara nasehatinya sama. Oke. Kalau kamu sudah kayak gini, startnya slow nguranginya. Oke. Dan harus dari niat yang kuat. Oke, paham. Terus kemudian Dok, sekarang masalah suplemen. Nah, sekarang kan kita ini udah kepala 3 nih. Ya. Kita harus mulai invest di kesehatan kan. Kira-kira nih Dok, stem cell pengaruh apa enggak? Masalahnya aku dermatologis, ada klinik. Ah, Dan stem cell. aku ada klinik dermatologis dan wellness center di Jogja. Pakai stem cell. Aku juga jual itu. Stem cell. Iya. Minum atau yang injek? Dua-duanya ada. Dua-duanya ada. Future itu. Itu future masa cell. depan. Masa depan. Kayak kamu percaya sama kripto kan? Aku percaya bahwa future-nya health di Indonesia, health industry, itu Stem tiga. Tiga hal. Apa? Segala sesuatu yang terkait longevity. Nomor 2, segala sesuatu yang terkait anti-aging. Segala sesuatu yang terkait tentang kuratif penyembuhan tanpa invasif. Oh, tanpa Jadi, beda ya? Tanpa beda. Jadi yang pertama, soal longevity. Orang tuh akan membayar apapun, melakukan apapun supaya dia awet muda, supaya umurnya panjang. Betul, umurnya Takut panjang. kematian. Karena orang kaya pengen umur panjang dong. Ya, longevity. Iya. Nah, salah satu saya adalah teknologi stem cell dan kawan-kawan itu untuk longevity. Kedua, anti-aging. Orang tuh takut tua. Oke. Dan itu alasan kenapa industri kesehatan yang terkait anti-aging itu tinggi. Oke. Yang ketiga adalah operasi non-invasif. Itu alasan teknologi kesehatan sekarang, operasi cuma 7 mm. Ya, selubang kunci. So, operasi cuma pakai kamera mikro. iya. Karena semakin minimal invasifnya, semakin cepat recovery-nya, semakin kecil risikonya. Oke. Nah, akhirnya orang tuh akan rela membayar besar demi 3 hal ini. Oke. Nah, jadi kalau ditanya percaya sama stem cell, Percaya ya? Berarti menurutku harus itu benar. akan menjadi masa depan yang hebat. Oke. Jadi jangan kaget kalau di masa datang umur manusia akan Lebih panjang. kebagi 2. Betul. Ada yang sangat panjang, ada yang cepat mati. Jadi Jadi nanti gapnya tergantung gimana? finansial ya itu ya? Iya. Jadi nanti sangat kesenjangannya jadi kayak terlihat yang... apa ya kalau di game tuh distopia ya. Iya, distopia. Betul. Jadi kayak gapnya tuh gede banget. Betul, yang betul. kaya tambah kaya, Iya, yang miskin tambah miskin. Betul, Tengah tuh nggak ada. Oke. Yang tengah ini nanti geser. Geser. Mau ke kanan atau ke kiri. Betul. Dan stem cell ini kan ada macam-macam Dok. Kayak papaku pernah nyoba ada yang dari rusa, terus ada juga yang minum kan. Aku stem cell yang minum. Ada yang dari hari-hari. Iya, ada yang dari hari-hari. Nah, recommend Dok kalau... Nggak bisa. No Dari- comment aku. No comment. No comment. Itu bisa. Kalau ditanya kenapa no comment? No comment. No comment. Tapi kalau yang di tempat dokter sekarang... Itu sama aja kamu ditanya, menurut kamu koin apa yang bakal naik? Nggak oke, bisa oke. kejawab kan? Tapi yang penting stem cell ya. Harus invest di stem cell ya. Menurutku itu akan menjadi masa depan, Oke. future. Enggak, tapi untuk orang ini berumur panjang atau sehat, berarti harus mulai invest stem cell ketika kepala 3 dong? It depends. Nggak bisa, aku nggak bisa jawab lagi. Nggak bisa Kamu jawab jangan lagi. giring lagi. Tapi intinya akan menjadi future bagi beberapa orang dan akan menjadi breakthrough di industri kesehatan kita. Dulu kan industri kesehatan kita percayanya sama vaksin dan farmasi. Iya. Ini tentang stem cell dan operasi non invasif Oke. sama anti-aging. Oke. Itu alasan kenapa kalau kamu lihat ada beberapa orang tua umur 70 tapi kulitnya 40. Betul. Ya, dan itu akan menjadi future kita. Ada 2 negara sih yang 3 negara maju soal itu. Stem cell ya? Jerman, Korea, 4 berarti Jerman, Korea, Jepang, Taiwan. Oke. Idealnya Dok, kalau misal aku mau stem cell nih. Enggak, kamu kan ada budget. Kamu ke Taiwan sama ke Jepang kamu belajar soal hal itu. Taiwan sama Jepang ya? Ya itu jago-jago profesornya di sana. Oke, siap. Kalau kamu pengen tahu lebih lanjut, kamu ke Taiwan. Aku sebenarnya udah minum stem cell udah tahunan sih. Karena minum. Minum. Ya, kamu ke Taiwan. Lihat, Yang aku nggak bisa ngomong kok ya. Kamu intinya ke Taiwan, Siap, ada siap, guru siap. di sana, ada univ di sana. Kamu lihat sendiri pakai kepala Oke. matamu. Nah, siapa tahu kamu malah berbisnis di situ dan kamu malah memanfaatkan teknologi di situ. Karena teknologi di Indonesia masih ketinggalan jauh soal stem cell ini dari 4 negara ini. Oke. Makanya banyak guru-guru kita, guru besar, sekarang belajar ke negara-negara ini untuk knowledge ya, Stem cellnya itu ya? tukar ilmu. Paham. Terus Dok, selain stem cell, suplemen yang untuk kita ini Gen Z milenial apa aja? Ini aku breakdown suplemen. Milenial mana bisa beli stem cell, woy? Yang nggak ada duit, berapa kali, woy?
Selain stem cell makanya. Mahal itu weh, buset. Berapa sih yang minum sekarang kalau di klinik? Mahal nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong. Pinter dia, nggak bisa. Giringnya pinter ya. Saya sama pinter ya. Jadi nggak bisa kegiring. Pinter, kalau nggak pinter nggak jadi dokter, guys. Iya, jadi aku nggak akan kegiring ya. Jadi jawabannya gini, sistematika kesehatan itu adalah kalau kamu makanannya udah variatif, kamu aman. Oke. Itu alasan kenapa CR7 dan LeBron itu bisa beraktif bermain sampai seusia 40 karena mereka sewa chef pribadi. Bahkan LeBron aja punya ruangan khusus namanya hyperbaric chamber. Hyperbaric chamber sama ice cool bath-nya sendiri. Investasinya gede. Artinya buat teman-teman sekalian memiliki budget makanan yang variatif, ya udah variatif. Itu udah cukup semuanya. Cuman kalau kamu makanannya nggak variatif, baru kamu menambah lewat suplemen. Nah, yang paling sering ditambah tuh D3. D3 ya. Why? Karena di Indonesia itu kan harusnya kaya matahari. Betul. Cuman karena kaya matahari logikanya D3 tinggi kan. Cuman ternyata orang Indonesia kan habitnya kalau keluar kan nutup pakai karena panas kan. Takut hitam juga. Bener, itu beneran itu. Makanya rata-rata defisiensi vitamin 3. Betul. Nah, vitamin D3 ini cara ditambahnya ya lewat suplementasi. 5.000 IU atau 10.000 IU? Saya masih paling aman 1.000. 1.000 ya? sampai 5.000 masih aman. Kalau di atas 5.000 itu kamu harus minta diagnosa dari penyakit dalam atau SPOT. Harus ditambah kalsium. Berarti standarnya minum D3 1.000 sampai 5.000 IU. Nah, suplementasi yang kuat itu biasanya kalau usia 35 ke atas adalah B kompleks. B kompleks. Kenapa vitamin B penting? Karena setelah kamu seusia di atas 35, aktivasi neuron, saraf, otot itu kan butuh vitamin B. Betul. Dan kita tuh cenderung penyerapannya berkurang. Makanya ditambah suplementasi vitamin B kompleks. B12 gitu ya? Iya, B12, B6 gitu. Ya itu kenapa? Karena penyerapan usus kita kan aktivitas molekuler berkurang, vitamin B. Sementara kalau vitamin C, vitamin A dari buah-buahan aman. Oke, sekarang berikutnya, Dok. Kan sekarang paling sering kan kena mental nih, Dok. Nah, apalagi pengusaha kan under pressure. Kira-kira, Dok, suplemen apa yang untuk bikin mind kita ini lebih calm, bisa menghadapi pressure, nggak overthinking, trauma agency kan paling sering overthinking ya? Sebenarnya aku suka main point. Yang pertama ada 2 hal yang dilakuin. Yang pertama adalah kamu harus mengatur ekspektasi dan realita. Rata-rata orang mengalami mental health problem itu karena mereka membuat ekspektasi setinggi mungkin tidak sesuai dengan realita. Nah, ketika hal ini tidak terjadi gap, disappointment ini yang akhirnya ditimbun dan menjadi anger atau dan terjadinya mental health problem. Jadi dari kalian muda umur 15, kamu harus membuat goal yang jelas dan goal yang jelas ini disesuaikan dengan realita. Sehingga nanti di masa yang datang ketika terjadi sesuatu kejadian yang ekspektasi yang nggak sesuai realita, kamu bisa menghadapi itu. Nomor 2, kalau dari makanan adalah hindari makanan-makanan ultra processed food. Yang proses ya? Ya, ultra proses ya. Kalau kamu kayak makan bakso, tapi baksonya memang minimal proses, is oke. Yang kamu hindari itu semua ultra processed food. Karena kalau kamu mengamalkan ultra processed food ini dari muda, itu akan mengganggu kinerja hormonmu. Sehingga nanti kortisolnya naik, dan kortisol itu selain dia meningkatkan gula darah juga, dia juga bisa meningkatkan stres, jadinya kamu lebih overthinking. Tapi suplemen nggak ada yang bisa bantu ya untuk OVT atau stres? Ya. Jadi itu ada. Mindset ya? Mindset itu udah mindset. Memang betul, kemarin kan ada guru Jepang tuh bilang, penyakit manusia terdiri dari 90% mindset. Nggak 90% juga sih. Cuman mayoritas memang dari pola pikir kita. Pola pikir mindsetnya. Apa yang kamu yakin itu bisa terjadi. Jadi kalau mau dibetulin bukan minum suplemen atau obat, tapi beresin mindset dulu. Mindset itu. Karena mindset ini akan ganggu semuanya dalam perspektif hidup ya. Itu kalau menurutku ya. Tapi kalau menurut orang lain ya nggak apa-apa. Itu alasan kenapa ada guru dari Jepang kemarin, dokter dari Jepang, penyakit semua dari mindset, bukan semua. Aku akan kritisi. Beberapa penyakit memang dihasilkan oleh mindset. Contoh, kita anggap GERD. GERD, betul. Kita anggap GERD. Itu yang viral di makanya kenapa obat penenang, obat lambung kan selalu ada penenangnya kan? GERD itu kan gastroesophageal reflux disease. Orang GERD itu penyakitnya tuh karena pola makan berantakan. Jadi makannya berantakan, harusnya jam 6 jadi jam 9 dan terjadi terus-menerus. Kedua, karena dia overthinking terus tiap hari. Ketika overthinking, apa yang naik? Simpatis sama kortisol. Ya ketika simpatis kortisol naik, itu asam lambung yang harusnya keluar dari parasimpatis jadi kacau. Asam lambung itu harusnya keluar karena aktivasi parasimpatis, tapi malah gara-gara overthinking keluar terus. Nah, padahal nggak ada makanan diolah. Pola makan berantakan kan? Karena cemas overthinkingnya tadi. Yang diolah apa? Lambung. Betul. Itu karena mindset.
Iya, Nah, kenapa orang overthinking? Karena mereka cemas akan masa depan. Oh, iya betul. Kamu tidak perlu cemas memikirkan apa yang terjadi di 1 bulan, 2 bulan yang datang. Oke. Cemas saya mengenai seminggu aja. Wah. Dan kamu cara meminimalisir cemas itu dibuat Cakep. goal-nya. Goal time map, timetable gitu. Nah, sekarang yang cukup penting, Dok. Sebagai seorang pengusaha kan kita ini, Dok. Kita kan capek. Tidur siang itu penting nggak, Dok? Tergantung usia. Di usiaku sekarang 35 tahun aku memang tidur siang. Tidur siang jam 1 berapa? jam. Kan nggak boleh tidur siang katanya. Pas lunch jam 12 sampai 1. Jam berapa? Apa siapa yang ngomong? Si Mas Timothy ya. Tidur siang katanya Boleh tidur bayi. siang. Iya. Ya karena Timothy umur 24. 4. Kalau yang saya kita memang harus tidur siang berarti. Harus. Wajib ya itu. Aku sih pas dia ngomong gitu ketawa. Wah, cuk isi 6 weh. Mas Timothy itu masih muda. Aku ya kan dengerin ini ketawa juga. Iya. Sebenarnya pendapat dia nggak salah. Karena usia 25 tahun itu jarang yang tidur siang. Coba kamu usia 35. Wah, iya. Nanti kita tunggu. Bahkan angkat Bro beban. Timothy waktu 30 lebih ya. Beneran ya, kalau usia 35, mau kamu angkat beban, fisik sekuat apapun, itu ada 3 hal yang nggak bisa hilang. Cepat, lupa, memori jangka pendek. Aku sering kehilangan kunci-kunci. Ketika udah 35 ya. Ya makanya vitamin B kompleks. B kompleks itu. Jadi oke. makanya aku tuh pakai karabiner. Jadi kunci mobilku tak tancep-tancepin. Sering lupa hal kecil. Yang kedua, tidurnya malam tuh jadi berkurang. Jadi semakin kita tua, tidur kita tuh bukan jadi 7 jam, 5 jam udah kebangun sendiri. Iya. Itu Nah, yang, makanya kan kenapa itu? ya karena otaknya kan mengecil. Emang makanya kan ada satu hal yang orang kaya tidak bisa buat. Membuat otak tetap besar terus. Nggak bisa itu. Walaupun pakai suplemen apapun. Oh gimana otak besar? Makanya akhirnya semakin kita tua, kita tuh cenderung butuh tidur siang. Makanya bapak-bapak kita usia 40 butuh poci. Mulai tidur siang. Mas Timothy usia 25. Oh ya, masih belum butuh tidur Masih siang. kuat. Oke. Coba 35. Iya. Aku yakin. Ternyata boci enak. Nah, privilege-nya orang-orang yang kaya raya, itu rata-rata dia tidur siang. Bisa tidur siang. Oke. Iya, tanpa memikirkan kerjaan. Ya, Nah, ya. sementara orang-orang yang umur 35 masih 9 to 5, inilah yang mereka kurang. Oke. Akhirnya jadi apa? Stressful. Stressful, oke. Sleep debt, namanya tuh sleep debt. Oke. Jadi bangun-bangun lemas, bangun-bangun lemas. Itu kalau tidur siang bangun. Ini nanti saya habis ini nge-gym. Langsung. Tadi saya udah boci. Jam Udah boci? 10 sampai 11. Saya belum. Saya nyesel nanti bocinya. Privilege-nya itu. Privilege-nya itu. Oke, sekarang kita tanya pertanyaan yang paling banyak ditanya oleh follower saya. Nah, sekarang yang paling common kan di kalangan Gen Z, Dok. Itu masalah vape. Vape tuh. Ya, vape. Mereka merasa vape itu lebih aman dari rokok. Nah, menurut pendapat dokter, vape sama rokok resikonya sama atau vape itu lebih less risky? No comment. Woi, gak boleh no comment, ini penting. Jawabannya gini. Jawabannya gimana? Aku akan jawab dengan bijak sebagai dokter Tirta ya. Oke. Aku mantan perokok. Oke. 15. Berhenti umur berapa? 31 kemarin. Berarti baru lari. 3 tahunan berhenti ya? Gara-gara lari. Oke. Gara-gara lari. Jadi aku sahih nih ya. Jadi subjektif perokok, dokter lagi. Goblok berarti ya. Perokok. Udah saya akui saya tolol. Iya, Itu iya. aja. Dulu Ayo, saya J, tolol. jangan ngerokok, J. Saya perokok dan tolol. Wah dokter kita ngecap perokok tolol. Enggak, dokter perokok tuh tolol sekali. Iya. Saya itu. Iya. Jadi saya pernah tolol. Bagi saya, asap dan uap selain oksigen yang dimasukkan ke dalam tubuh itu nggak bermanfaat. Oke. Asap bakar sampah, Ya, asap bakar sate, nah, asap kendaraan, betul. asap rokok, uap vape, IQOS apapun. Bagi saya semua tidak bermanfaat. Oke. Memberikan sesuatu yang tidak bermanfaat ke dalam tubuh, Oke. itu ada batas toleransinya. Oke. Relate ya? Ya, paham. Nos ya? No. Jadi kamu kena asap kendaraan, lari di pinggir jalan kena asap kendaraan. Tubuh ada toleransinya. Betul. Ada silia di sini bisa disaring. Apa yang terjadi ketika batas itu terlewati? Muncul penyakit, bronkitis kronis, kanker paru. Jadi menurut saya, batas toleransi orang kepada rokok, vape, IQOS, POS itu beda-beda. Oke? Tapi karena hal itu tidak bermanfaat, sebisa mungkin dikurangi atau ditiadakan. Oke. Loh kenapa? Karena batas toleransi orang beda-beda. Oke. Kembali ke pertama, kita tidak bisa tahu bahwa Om Ray tahan POTS atau timnya tahan POTS, sementara saya enggak. Saya nggak ngerokok dan nggak nge-vape. Ya, gitu. karena semua orang itu tidak tahu batas toleransi pribadi orang gimana, sebaiknya dihindari. Sebaiknya dia. Nah, terus orang masih bantah, aku yakin. Iya. Nah, terus gimana tentang gula? Ya. Jawabannya kembali ke
tubuh punya pankreas untuk meminimalisir dan mengolah gula. Oh. Dan tubuh punya hati untuk menyimpan gula dalam bentuk glikogen. Oh iya, betul. Aku tanya, tubuh punya apa untuk mengolah asam? Nggak ada. Cuman menyaring lewat silia. Yes. Silia. Nah, kalau ini kebanyakan rokok gejalanya simpel di awal. Dia batuk, dahaknya putih banget. Oh. Di awal, terutama tengah pagi. Oke. Kalau kebanyakan vape karena uap, basah terus. Tenggorokannya kerasa basah. Basah Gitu. terus. Kayak gitu. Kebanyakan pots, bibir sama jadi bibir itu pecah-pecah gitu ya. Betul, Oke. pecah-pecah, laring. Jadi radang. Oke. Makanya rata-rata permasalahan POTS radang laring. Merah semua. Oke. Kebanyakan vape yang panas, kobong. Kebanyakan IQOS, kering. Nah, itu kelihatan. Kenapa? Ya karena segala sesuatu yang toleransi berlebihan, tubuh atau mukosa itu nggak bisa tahan. Nah, terus kenapa ada yang kakung tahan? Kembali, toleransinya kuat. Nah, tapi di zaman sekarang, melihat genetik unggul yang tahan asam rokok itu dikit. Oke. Yang kakung kita kuat semua. Ya, betul. Pertanyaan kita, seberapa banyak eyang kakung yang zaman dulu tahan asam rokok bisa tahan sekarang? Oke. That's it. Oke. Dan ingat, hampir semua pengusaha rokok dan vape Tidak merokok. ada reason. Ada reasonnya. Dan kemarin Jarum habis akuisisi rumah sakit. Iya, betul. Artinya dia shifting bisnis nih. Bisnis. Itu dibuat logikanya. Cuman kalau teman-teman mau rokok ya nggak apa-apa. Endingnya, kalian akan kembali ke saya. Bagi pasien. Jadi kalau kalian merokok dan vape, dia tambah kaya, guys. Tak buat nanti. Saya tuh punya future. Aku udah buat ini loh, Rey, sama partnerku. Bahwa aku kan sekarang buatnya tuh klinik dermatologi sama wellness sama sport center. Iya. Tapi aku pengen buat klinik pemulihan rehabilitasi itu. Oh, rehabilitasi. Itu future, itu bisnisku ke depannya. Iya. Bisnisku yang terakhir pengen Karena Indonesia kan jumlah penduduk dengan perokok paling tinggi. Ya, aku tuh pengen buat rehabilitasi khusus mereka, khusus ini. Itu future-nya. Kalau mau berpartner gak apa-apa. Oke. Boleh. Terus berikutnya, Dok, penyebab kanker yang paling umum, Dok. Nah, ini kan unknown. supaya kita tak jawab, iya. unknown, idiopatik. Nggak bisa dicegah berarti. Murni ya. Nomor satu tuh rata-rata genetik dan unknown. Even kita minum obat pencegah pembunuh sel kanker yang vitamin Ya contohnya suplemen gini gitu. deh, non-Hodgkin lymphoma atau kanker getah bening. Itu ada orang atletis gimana tiba-tiba cancer, gak ada yang tahu. Kenapa? Karena ibaratnya kamu bisa menjamin bahwa semua McLaren itu yang kamu beli aman. Enggak, pasti ada yang ada cacat. Nah, itu loh yang kita ngeselin. Oh, itu. Oke. Itu yang aku nggak tahu. Kita tuh nggak tahu bahwa genetik kita di mana. Kita tuh kan dicetak ya. Jadi sel kita tuh dicetak terus, diproduksi terus dari susun tulang belakang DNA-nya. Nah, kadang ada yang DNA-nya ini ngaco dan tiba-tiba diperbanyak. Nah, hal ini biasanya ada imunitas kita yang nganggep, wah selnya ngawur nih, dihancurkan. Nah, kondisi-kondisi yang membuat imunitas kita itu tidak bisa menghancurkan sel ini, itu diperparah sama lifestyle. Lifestyle. Dan terutama lifestyle terkait makanan. Oke. Paham. Nah, terus masih berlanjut lagi nih. Lifestyle Gen Z dan pengusaha kan alkohol, Dok. Enggak, aku udah enggak. Ya, aku juga enggak. Cuma kan biasa Gen Z sama yang milenial juga sukanya alkohol, kayak wine, tequila, dan lain sebagainya. Nah, Dok, yang paling aman untuk dikonsumsi ketika baik itu untuk acara sosial event dan lain sebagainya, itu apa? Nah, ini disclaimer. Kalau muslim udah pasti dilarang. Ya, kita nggak bahas agama deh, kita bahas, kita datang nih diundang ke acara sosial. Itu udah pertama dulu ya, jadi disclaimer, karena aku muslim, pasti kalau udah muslim, alkohol udah dilarang. Betul. Case close tuh. Case close. Sekarang nomor 2, bagi orang-orang yang minum alkohol. Jadi udah kedua nih jawabannya. Jawabannya simpel, terkait iklim dulu. Untuk orang-orang yang di daerah tinggal di musim dingin, itu alkohol tuh high kalori. Ada beberapa alkohol yang kalorinya tinggi. Sehingga dia meminum alkohol tersebut untuk menghangatkan tubuh. Itu di beberapa negara iklimnya dingin. Relate itu. Nomor 3, ada yang meminum alkohol itu buat fun. Atau non-muslim ya. Orang yang non-muslim kan nggak dilarang nih. Kan? Jadi sehingga ini harus ada batasannya. Batasannya adalah ketika kepalamu nggak pusing. Jadi tubuh itu ada toleransinya. Tubuh itu punya, hebatnya tubuh kita, kok ya tahu ya. Tubuh kita itu ternyata bisa mengolah alkohol. Betul. Dalam bentuk pipis. Jadi diolah dalam bentuk pipis. Nah, ketika jumlah alkohol yang masuk dan diolah oleh hati, hepar, untuk keluar ke pipis itu selisihnya terlalu jauh, jadinya alkohol yang beredar itu kan terlalu banyak. Nyampe ke otak, jadinya pusing. Stop.
Kalau kamu teruskan itu nanti tambah pusing, tambah pusing, tambah pusing. Tapi kalau disuruh kasih preferensi nih, yang paling safe untuk kesehatan, apa itu tequila atau itu wine atau no itu comment. Nanti laku dong. Lo kagak. Nggak mau. Secara Nanti. kesehatan. Nggak ada, nanti Oh, laku. nggak ada. Pinter juga kau. Oke. Kalau off the record ku bilangin. Kalau off the Kalau record di depan kamera, kalau off the record ku bilangi, tapi kalau di depan kamera Off the record apa? Udah boleh. Licik juga ada orang ya, babi kali. Nggak bisa, nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi intinya tuh batasannya adalah kalau kamu udah ngerasa Udah merasa pusing, stop. harus cut. Makanya kalau orang jackpot tahu kenapa orang jackpot muntah? Karena tubuh udah nganggap ini kebanyakan, makanya dimuntahin. Itu bukan soal kuat-kuatan, karena tubuhmu udah nggak kuat monyet. Itu kalau paksa lagi 10 tahun lagi yang kasihan. Oke. Wah lambungnya ini kuat karena masih muda. Coba nanti 50. Stroke. Terus seminggu dok, ada batasan nggak dok? Minum alkohol ini berapa kali maksimum? Orang sehari itu bisa. Oh, sehari boleh. Hitungannya. Berarti tiap hari ya disarankan? Putar matamu. Bayangin sekelas Gabriel di mata-mata kita. Saya tuh dokternya tidak peduli pasien itu mau kayak apa. Oke, berarti tiap hari boleh sekali ya? Nggak tahu. Oh, nggak boleh. Intinya tiap hari tubuh tuh punya mekanisme untuk menetralkan itu. Oke, berarti setiap hari juga nggak apa-apa, tapi batasnya sedikit aja guys. Ya, sedikit itu ya kalian Google sendiri. Saya nggak mau ngomong ya. Ya, kalau pusing berhenti. Oke. Nah ini penutup terakhir dari Masih follower. ngomong, saya nggak pusing-pusing. Ya terserah kamu lah. Terus yang terakhir penutup dari follower. Dok, kenapa kok marah-marah terus sih? Ya bukan, itu naluri. Oh. Jadi ini inhaler buat sugesti ya, enak. Ini ada follower saya yang tanya, kok bilangin dokter Tita jangan marah-marah terus? Nggak bisa. Nggak bisa, itu naluri. Naluri. Jadi kenapa saya marah-marah terus? Karena ketika di puskesmas pasiennya bawel. Titik. Saya masih ada puskesmas, masih ada. Dan pasien itu bawel. Dan pasien yang bawel itu justru bukan anak muda. Yang orang tua. Saya tuh sudah bisa. Biasanya gini, Jam. Kalau di Jawa. Aku ki, kamu orang Surabaya tuh? Surabaya. Wah, aku ki luwih tuwa saka kowe. Aku ki luwih urip saka luwih suwe saka kowe. Oh, kakaknya diomongi ya? Terus tak omongi. Awalnya baik-baik. Ya Mbak, ya nggak apa-apa. Kalau Bapak lebih sepuh, mau anjuran. Lama-lama kok belagu. Iya. Minggu depan tak ubah. Aku ki, ya wes toh. Nek jenengan memang lebih hidup lebih lama dari saya, ngapain kesini? Ya beli batu nisan, beres. Ngapain berobat? Hah? Ngapain berobat? Besoknya berobat. Bisa berobat. Patuh. Itu obat hipertensi. Oh. Hipertensi itu kalau obatnya di stop akan naik turun. Iya. Semenjak tak gas patuh. Saya beri hipotesa. Oh, ngegas patuh. Oh. Jadi itu alasannya, bukan karena suka marah ya berarti ya dok ya? Ya emang suka marah. Loh, terus nggak takut mati. Kemungkinan besar mati saya itu kan stroke. Iya. Bukan mendahului. Iya. Ini pasti orang marah-marah tuh matinya stroke. Makanya olahraga. Oke. Setidaknya terminimalisir. Iya. Karena hobi marah-marah tidak bisa hilang. Iya. Paham. Jelas. Tidak peduli pasien saya. Mau sekelas kablere pun nak gas. Yang penting yaitu karena sudah tahu prediktornya, kita ibaratnya gini. Kita meminimalisir kapsul jeleknya. Oke, paham. Ya, apa choose your own poison. Choose your poison pill. Iya. Okay. Jadi saya poison pill itu marah-marah. Ya jangan ditambah lagi. Kamu poison pill-nya itu obes, ya diturunkan. Okay. Ya kamu rokok, kamu alkohol, kamu obes, mati. Yeah. Nah, ya itu, jadi memilih. Okay. Karena hidup itu kan short ya. Menurutku betul. 70 tahun itu short ya. Nggak bisa, ya aku nggak tahu teknologi. Mungkin kamu nanti kaya raya terus kamu bisa hidup 200 tahun. Amin. Nah, terus dok, terakhir pertanyaan menutup dari follower. Ini juga saya juga penasaran nih. Apa yang bikin ngantuk di siang hari dok? Padahal kita ini udah minum kopi, kita udah rajin olahraga. Kenapa orang itu waktu kerja padahal udah pikir banyak tapi masih bisa ada rasa mengantuk dok? Capek, usia. Satu usia. Karena ada yang muda-muda Gen Z juga begitu, ada yang ini follower saya Gen Z tanya. kalau Gen Z muda ngantuk berarti banyakan gula itu. Oh, banyakan gula ya. Ya atau sleep debt. Jadi dia tidurnya malam nggak berkualitas. Jadi penyebab orang ngantuk siang tuh banyak. Yang pertama, tidur saat malam tidak berkualitas. Kedua, faktor usia. Karena semakin tua, kapasitas otak kita untuk tidur di waktu malam tuh semakin short. Jadi kita harus siang harus tidur. Ketiga, hiperglikemi. Ketika kita hiperglikemi, tubuh kita tuh malah justru kekurangan energi ke organnya. Karena gulanya beredar di dalam darah terus. Jadi akhirnya otak memberikan sinyal buat istirahat. Keempat, terlalu banyak pikiran. Terlalu banyak yang dipikirkan. Pengusaha apa yang dipikirkan? Pegawainya, kelangsungannya. Pegawai apa yang dipikirkan?
cicilan. Betul. Ya, semua memikirkan banyak hal sehingga energinya banyak yang hilang. Oke. Makanya makanya bilang, ini jurnal yang ngomong ya. Ya. Jurnal lo. Jurnal kan? Jurnal lo yang ngomong. Tidur siang 45 menit, power nap, itu bagus buat kesehatan jantung di masa tua. Oke, berarti harus dibiasakan. Kalau kamu orang yang percaya kripto berarti percaya angka. Betul, percaya. Orang percaya angka berarti percaya data. Betul. Ini data yang ngomong. Saya sangat based on data. Nah, dari data mengatakan tidur siang efektif selama 45 menit, itu bisa efektif untuk menunjang kesehatan jantung dan kardiovaskular di masa yang tua. Kamu Google tuh, jurnalnya ada. Manfaat dari advantage dari tidur siang, power nap, 45 menit. Nah, kalau tidur siangnya terlalu lama, itu yang jadi masalah. Tidur siang terlalu lama, lebih dari 2 jam, itu jadi hipersomnia. Jadi kesulitan tidur, hiperfatigue, hipersomnia, dan dehidrasi. Jadi tidur siangnya nggak boleh lama. Power nap 45 menit cukup. Kalau di Jepang, sekarang kalau di kantor-kantor yang gede, open work itu, sekarang karyawannya udah disuruh ada tidur siangnya. Disediakan untuk tempat tidur siang. Iya. Berarti harus ditiru sama perusahaan Indonesia. Wah, sama ini thrift dong. Anak-anak thrift pasti minta ini habis gini. Nggak mungkin. Menurutku pegawaimu nanti walaupun tidur siang akan tetap main. Oh, iya. Itu. Kalau nggak Mobile Legend. Betul. Betul. Ini contohnya. Jadi buat kalian masih muda dan kuat tidak tidur siang, itu karena kalian masih muda. Gitu. Itu makanya kan banyak orang kecelakaan di mobil, rata-rata siang. Justru pas malam mereka konsentrasi. Iya, betul. Karena ketika malam kita punya defense mechanism, wah nih lagi fight and flight. Iya. Tapi pas siang, even mereka fight and flight bisa tidur. Iya, betul banget. Iya, that's it. Kecelakaan Microsoft ini rata-rata. word of wisdom hari ini, benar. Karena saya kan aktif di dunia otomotif dan banyak teman-teman yang di... Kecelakaanmu kemarin siang? Siang, iya. Kenapa? Kebanyakan siang. Karena ketika siang itu tubuh tiba-tiba microsleep. Betul. Tapi ketika malam, kok bisa padahal jam tidur? Iya. Karena ketika malam kita nggak tidur, tubuh tuh ngasih sinyal, ini fight and flight, adrenalin naik, adrenalin naik, kortisol naik, jadi kita standby. Siangnya capeknya baru pagi, subuh kan. Nah, tapi ketika siang, kita sudah mencegah standby, tetap capek. Kenapa? Karena itu utang tidur dari malamnya. Makanya kalau siang udah ngantuk, mau kamu sudah kerasa lir, jadi jangan dipaksain, berhenti. Karena kalau kamu nyetir 20 km per jam, meleng 2 detik, itu sepele. Kamu nyetir hypercar. Iya. 1 detik tidak boleh meleng. Tapi kamu keren, kamu ganti kan. Ganti mobil baru, terus lebih mahal lagi. Terus mobilnya habis berapa itu? Kamu boleh cerita nggak itu? Habis berapa kamu memperbaiki? Harganya jangan, nggak boleh. Part apa yang diganti? Jadi kalau di Lambo itu kayak ada jadi Lambo Revolto yang baru itu per part. Jadi dia part depan, tengah, sama belakang. Jadi ya tinggal diganti aja kayak. Berapa lama itu? Cepat kalau duitnya banyak tinggal beli aja. Berarti sama kayak kesehatan ya? Iya. Oke. Jadi itu guys, podcast kita bareng Dokter Tita semua tentang kesehatan. Kalau ada pertanyaan nanti boleh komen di IG saya ataupun di TikTok saya. Kita lanjut nanti di episode kedua. Bungkus. Yoi.